pemirsa, kembali lagi bersama saya Fioni Fitria dan rekan saya Muhammad Ferdian Saputra dalam Vici News yang akan menyajikan berita terhangat seputaran wilayah Sumatera Barat. Berita pertama, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK yang diadakan di halaman rumah dinas Bupati Tanah Datar pada tanggal 12 Desember 2022. Berikut laporannya. Seluruh kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK mulai dari tingkat nagari, kecamatan hingga tingkat kabupaten Tanah Datar semarakkan geber kader PKK 2022 yang dilaksanakan di Gazebo Indo Jolito Batu Sangkar pada Senin 12 Desember 2022. Ketua TP PKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra mengatakan gebyar PKK tersebut merupakan dalam rangka silaturahmi, sharing ilmu, serta meningkatkan informasi dan menampilkan bakat bagi semua kader di Tanah Datar. Tidak hanya itu, tim penggerak PKK Tanah Datar telah terbukti ampuh dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui pembiasaan hidup bersih dan sehat dalam memanfaatkan pekarangan rumah. Selain itu, Bupati juga meminta para kader untuk tidak berpuas diri dengan hasil yang telah diraih. Kader diminta untuk selalu kreatif agar predikat juara umum di tingkat provinsi kembali bisa dipertahankan. Saya Rini Putih Intan Suri, kali ini saya bersama Ibu Bupati Kabupaten Tanah Datar, Ibu Lisa Eka Putra. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu. Oke, kali ini tanggal 12 Desember ya Bu, ada rangka kegiatan dari Gebyar PKK se-Kabupaten Tanah Datar. Itu kegiatannya sudah dilakukan sejak berapa lama Bu? Jadi gerakan acara Gebyar ini acara rutin yang kita lakukan sekali setahun. Itu puncaknya kita sesama kader bertemu, bersilaturahmi, saling mensupport, memperlihatkan kebolehan-kebolehan, intinya untuk memadukan, menyatukan langkah-langkah kita ke depannya lagi, program-program kita di PKK ke depannya. Wah, luar biasa ya Bu, untuk meningkatkan kemampuan dari ibu-ibu yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kalau boleh tahu dalam tema apa Bu untuk kegiatan kali ini? Temanya sekarang ya untuk di PKK itu ada 10 program pokok PKK. Salah satunya itu yang luar biasa adalah Aku Hatinya PKK. Bagaimana di sana kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita, lingkungan kita untuk bisa menambahkan gizi keluarga, untuk menambahkan nilai ekonomi keluarga, sehingga kalau pekarangan kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin, itu hasilnya bisa kita pakai sendiri sehingga mengurangi biaya ekonomi keluarga, atau kalau bisa berlebih bisa kita jual dan itu mendatangkan income keluarga. Wow, luar biasa ya Bu. Tadi Ibu berbicara tentang gizi terkait dengan stunting ya Bu? Ya. Kalau boleh tahu angka stunting yang ada di Kabupaten Tanah Datar sekarang sudah berapa Bu untuk penurunannya? Terakhir itu stunting kita di angka 21,5%, di bawah provinsi sih, tapi di bawah juga nasional, tapi secara angka itu masih tinggi. Target negara, target pemerintah untuk 2024 angka stunting itu di angka 14%, kita masih 21,5%. Kerja keras harus kita lakukan, kerja bersama harus kita sama-sama ciptakan. Saya yakin dan percaya angka stunting ini bisa sama-sama kita tanggulangi bersama. Baik, dari angka 21% angka stunting yang ada di Kabupaten Tanah Datar, untuk menurunkannya ke angka 14% itu tingkatan stuntingnya, itu apa saja yang dilakukan oleh anggota PKK ini Bu untuk menurunkan angka stunting? Ya, kita harus berkolaborasi, mensinergikannya dengan semua OPD yang ada, mulai dari Dasawisma, Jorong, Nagari, kecamatan, OPD-OPD terkait, banyak program-program yang ada anggaran di situ yang sama-sama kita pancarkan kekuatannya gitu, sehingga stunting ini bisa kita turunkan angkanya dengan cara memberikan makanan tambahan, bisa memberikan
pemeriksaan ibu hamil atau memberikan edukasi-edukasi untuk mendatangkan narasumber-narasumber, karena stunting bukan hanya bentuk dalam waktu sesaat langsung stunting, dia perlu sebuah proses yang panjang, mulai dari remaja putri yang kekurangan zat besi sampai ibu hamil yang memang harus menjaga asupan gizinya, anak menyusui yang memang harus dijaga asupan gizi, sehingga memang pertumbuhan dia itu betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan sama tubuhnya gitu. Baik Bu, untuk yang terakhir ya Bu, pertanyaan saya, dari beberapa yang Ibu sampaikan, apa harapan Ibu untuk PKK Kabupaten Tanah Datar Bu? Ya, kalau harapannya sangat besar sekali dari PKK, dari kader. Saya berharap semua bergerak untuk kebaikan yang bisa memberikan sumbangsi kemajuan untuk Kabupaten Tanah Datar secara umum atau nagari masing-masing atau dasawisma masing-masing secara khususnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, memberikan perhatian, melestarikan lingkungan hidup di lingkungan kita masing-masing, memberikan contoh bagaimana menjadi pelopor di lingkungan masing-masing, misalnya dengan kegiatan-kegiatan gotong royong sehingga lingkungan jadi asri, dengan ambil sampah sendiri misalnya. Jadi setiap ada sampah kita ambil sendiri, kita memberikan contoh kepada masyarakat sehingga kita melihat Tanah Datar yang bersih dan asri. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan dan waktu yang Ibu luangkan kali ini. Oke, pemirsa, harapannya agar stunting di Kabupaten Tanah Datar dapat diturunkan dari angka 21 hingga 14%. Dan stunting ini menjadi acuan kita semua, tidak hanya dari ibu-ibu tetapi juga para remaja putri untuk meningkatkan gizi, sehingga nantinya generasi yang dilahirkan dapat menjadi generasi emas yang memiliki sumber daya manusia yang baik ya Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu untuk Sama-sama. waktunya. Saya kembalikan ke rekan saya yang ada di studio. Terima kasih kepada Rini Putih Intan Suri yang telah melaporkan dari lapangan. Berita kedua, Bukit Tinggi merupakan kota di Sumatera Barat yang memiliki jam gadang sebagai ikon wisatanya. Jam gadang ini memiliki menara yang menjulang setinggi 27 meter, yang sudah berumur lebih dari 180 tahun, yang memiliki banyak daya tarik wisatawan. Berikut beritanya. Halo, bersama saya Vici News Jalan-Jalan. Kali ini saya Intan sedang berada di Pasa Ateh Bukit Tinggi. Di sebelah kanan saya bisa dilihat jam gadang berdiri kokoh, bisa dilihat dan dinikmati dari atas sini. Oke, kali ini saya berada bersama salah satu pengunjung yang ada di Pasa Ateh Bukit Tinggi. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya Mbak? Kalau boleh tahu namanya siapa? Kabar saya alhamdulillah sehat. Nama saya Anissa. Asalnya dari mana Mbak? Dari Batu Sangkar. Kalau boleh tahu dari Batu Sangkar ke Bukit Tinggi ini tujuannya apa ya Mbak? Tujuan saya ke sini sekalian ke rumah saudara. Saya juga ingin berlibur ke sini. Oke, untuk berlibur di sini bagaimana kesan yang bisa Mbak ambil dari kondisi di sekitaran jam gadang Bukit Tinggi ini Mbak? Kesan yang saya dapat dari Bukit Jam Gadang ini, pengunjungnya sangat ramai ya, dan juga makanan-makanan yang tersedia di sini juga sangat banyak, seperti ada makanan lokal, ada makanan di luar juga. Oke, luar biasa ya Mbak, banyak makanan lokal, ada kulinerannya juga di sekitaran jam gadang. Lalu bagaimana nih, ada berapa kali Mbak mengunjungi jam gadang Bukit Tinggi? Untuk berapa kali saya ke sini, baru 2 kali Mbak. Oke, 2 kali ya Mbak. Jadi apa nih pesan untuk masyarakat yang mengunjungi kota Bukit Tinggi ini Mbak? Kepada pemerintah maupun masyarakatnya bagaimana Mbak? Pesannya cuma satu ya dari saya, untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Oke pemirsa, demikian wawancara bersama salah satu pengunjung jam gadang Bukit Tinggi kita pada siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Rini Putih Intan Suri yang sudah melaporkan dari lapangan. Baik, berita selanjutnya.
datang dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang diadakan di Rumah Adat Elkam Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 12 Desember 2022. Berikut laporannya. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar telah bekerja sama dengan Elkam Tanah Datar untuk terus berupaya berperan serta dalam mengatasi fenomena sosial negatif di tengah masyarakat dan generasi muda. Sebelumnya, Ketua Elkam Tanah Datar Aresno Datuk Andomo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Elkam Sumbar untuk melaksanakan pemusatan rapat kerja di Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Putih Intan Suri. Kali ini Intan bersama Datuk Marapati Enrizal dan Datuk Abasa Ian Firman. Selamat siang Datuk. Selamat siang. Gimana nih kabarnya tuh? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tuh. Jadi kali ini kami dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ingin bertanya-tanya tentang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kalau boleh tahu itu peranannya apa saja ya tuh? Terima kasih di atas pertanyaan yang diajukan kepada kami dari mahasiswa UIN Mahmud Batu Sangkar. Ya. Itu tentang tugas daripada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau Elkam. Ya, sebagaimana pertanyaan Intan tadi, tupoksi kami adalah melestarikan nilai-nilai adat dan budaya. Karena adat itu sangat penting di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Tanah Datar Luak Nentu. Kalau berbicara soal budaya atau soal adat, itu acuannya adalah Islam. Takkan mungkin seorang rasul terakhir diturunkan oleh Allah pakai dalil bu'istu li utammima makarimal akhlak. Begitu pentingnya akhlak di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kita di kalangan masyarakat Kabupaten Tanah Datar Luak Nentu. Basisnya agamanya Islam. Apalagi anda-anda yang datang kepada kami di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau berdasarkan atau dari mahasiswa UIN, Universitas Islam. Tuh. Jadi kerja daripada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau membina, mensosialisasikan tentang nilai-nilai adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Tanah Datar pada khususnya dan Sumbar pada umumnya. Karena Elkam bukan berada di Kabupaten Tanah Datar saja. Elkam Provinsi Sumatera Barat, Elkam Kabupaten seprovinsi di dalam kota di Sumatera Barat, Elkam di kecamatan dan kerapatan adat di negari. Orangnya sama tupoksinya. Tugasnya adalah melestarikan nilai-nilai adat dan budaya karena ini penting tentang bersangkut dengan moral dan akhlak masyarakat secara keseluruhannya di wilayah Kabupaten Tanah Datar pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Dan kalau ada tambahan daripada itu silakan. Ya, jadi sama yang disampaikan oleh Bapak Marapati tadi, Jadi Elkam juga membuka diri, kami di Elkam membuka diri sebagai tempat untuk mediasi bagi masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Tanah Datar khususnya untuk bersosialisasi untuk bermediasi tentang penyelesaian masalah adat dan budaya di Minangkabau ini. Jadi kami membuka diri dengan setiap minggunya kami ada hari Senin dan Kamis mengadakan piket di sini di kantor Elkam ini sebagai tempat wadah dari masyarakat untuk kalau ada yang berkeperluan tentang adat dan budaya Minangkabau. Ya. Jadi untuk melestarikan adat budaya alam Minangkabau ini, jadi Elkam memberikan akses bagi masyarakat untuk bertanya-tanya seputar Minangkabau di hari Senin dan hari Kamis ya, Datuk. Ya. Jadi di sini tuh Intan pernah mendapatkan isu bahwasanya di Batu Sangkar atau di Tanah Datar ini tidak hanya masyarakat Minangkabau saja, ada pula yang namanya masyarakat yang non-muslim yang datang ke Tanah Datar. Lalu bagaimana yang namanya solusi dari pemecahan masalah ini Tuan? Karena yang kami tahu bahwasanya adat bahasa bicara, syarat bahasa kita dua yang dipegang oleh kita sebagai masyarakat Minangkabau.
Bagaimana solusinya ini? Masalah yang seperti ini. Terima kasih. Dalam permasalahan ada masyarakat datang ke tanah datar, cuma agamanya non muslim. Bagaimana dia tiba di tanah datar untuk bergaul dengan masyarakat muslim? Berbalik kepada apa yang anak tanyakan tadi tentang ini, kalau anda itu tentu kalau bapak dia itu bapak dari di Bali, beranak Bali, dan kacang pandang di Bali dulu, ibu dicari, bapak cari, ibu sama mencari ibu. Bahasa adatnya kalau dia tiba siko tentunya mencari mama. Inggoknya bahasa tubuh, topangnya bahasa tertam. Inggoknya menumpu dahan, menumpu datang, topangnya menumpu dahan. Ada batas kategori. Walaupun beliau itu non muslim, tetapi secara adat, secara agama kita itu sama. Cuma bedanya tentang ketahui untuk kepada Allah. Kita Islam, mereka itu non muslim. Di mata Allah kita sama. Tapi secara pergaulan hari-hari, beliau itu wajib kita ayami dan kita kasih sesama manusia. Boleh dia itu bergaul di tengah-tengah kita, cuman kategorinya beliau itu tidak dibolehkan mengembangkan apa yang beliau miliki terhadap yang ditempati. Kalau sekadar inggok tabang secakram, inggok menunggu batang, tabang menungguan, itu sah-sah saja. Tergantung kepada nerima yang akan menerima daripada pendatang tersebut. Itu tidak ada perbedaan kita di mata Allah. Adat tidak akan membedakan walaupun dia non muslim dan Minangkabau tak liar membuang semacam itu saja. Tetap kita ayami secara adat. Cuma ada kategori batasnya ada. Tidak dibolehkan beliau itu mengikut campur dalam mengurus tentang agama yang ditepati dan tentang adat istiadat yang dia tepati. Dia hanya bergaul dengan orang yang menerima. Tentang ketahuan itu tentang tauhid itu serahkan kepadanya, karena itu adalah dasar kita Islam. Karena yang non muslim dia sesuai dengan ajaran agama. Itulah itu. Dan kalau ada tambahan berarti silakan. Seperti yang disampaikan Bapak Marapati tadi, jadi di sini setiap orang itu ada batas-batas tertentu. Itu terulang kepada misalnya. Jadi kita tuh kalau seandainya mengikuti kita tuh ada Pak dan kewajibannya ada batas-batas yang harus diikuti aturannya. Jadi masih boleh untuk bergaul dengan masyarakat begitu ya? Boleh. Dengan batas-batas tertentu, dengan kepercayaannya sendiri, tidak mencampuri kepercayaan orang lain seperti itu. Ada aturannya. Ada aturannya. Norma-normanya di masyarakat. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, selain isu yang Intan tanyakan ini, acara apa saja yang biasa dilakukan dalam lembaga kerapatan adat alam Minangkabau ini, Bu? Mungkin ada setiap bulan, setiap tahunnya gitu, Bu. Oh, terima kasih. Lembaga adat kerapatan alam Minangkabau khususnya Kabupaten Ternate itu sudah sering melakukan sosialisasi terhadap kenegaraan kerapatan adat yang ada di dalam wilayah Kabupaten Ternate. Sudah memberikan jabaran tentang nilai-nilai adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Ternate. Jadi kerapatan adat sering Elkam sering turun ke kecamatan-kecamatan bahkan ke negara-negara. Tugas daripada kerapatan Elkam itulah tadi mensosialisasikan tentang nilai-nilai adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Ternate dan membina seluruh kerapatan-kerapatan adat yang ada dalam wilayah Kabupaten Ternate. Itu pada tugas kepada kami dan sudah itu melestarikan budaya. Contohnya silat tradisional, sudah itu termasuk juga kami membina bundo kandung. Bundo kandung itu dalam bahasa adat along dan kamu di bundo-bundoan dan tempat bertamu di bundo kandung adat kami di dalam lembaga kerapatan adat dalam bundo kandung. Di bundo kandung
itu kami hina. Beliau itu apa yang kami putuskan dalam lembaga kerapatan adat maupun Kandi Negari itu kami jabarkan kepada Bung Handong. Nanti akan bersangkut dengan budaya Balik baik di tanah maupun budaya kami. Itu tugas dari Bung kami. Dia yang mengatur posisi tentang pendudukan gelap atau jamuan. Karena tugas ini hanya memberikan jabaran. Kok itu kerjakan. Bunda Gandong dia tidak mau pula melampaui apa yang disampaikan oleh mama-mama. Begitu di Minangkabau itu makanya 4 sifat. Yang tua dimulia, sama badang baru tahu dia yang paling kecil dikasih. Itu tidak hilang sampai saat sekarang. Sabari tak hilang setitik tak itu lain namanya orang Minangkabau dan Sumatera Barat, apalagi Kabupaten Luak Tanah Datar. Kumpulan ikan pakai bertanya dari luar-luar lain kepada Kabupaten Tanah Datar. Baik, dari sekian tugas yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ini untuk melestarikan, menyelesaikan mediasi tentang masalah-masalah yang ada di adat Minangkabau ini, pesannya tuh untuk masyarakat sekitar terkait tentang adat budaya alam Minangkabau di LKA ini. Pesannya? Ya. Di dalam rapat-rapat kami, seluruh nenek mama yang tergabung di dalam lembaga kerapatan adat alam Minangkabau yang tempatnya di sini, itu ketua kami sering telah memberikan jabaran kepada kami agar menghimbau seluruh anak-anak kami berbaliklah balik kepada adat lama Sapusan, karena adat itu penting di tengah-tengah masyarakat. Sehingganya di Sumatera Barat filosofinya adat bersandingkan syarak bersanding Allah. Dalilnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya pasti kenal akan Tuhannya. Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu benar milik kita. Belum datang adat dasar belum datang Islam, orang Minangkabau telah melakukan Islam. Kemudian setelah lahir Nabi Muhammad dibawa risalah Al-Quran, cocok datang ke tanah Papua. Sehingganya agama Islam tidak bertentangan dengan adat ini. Itu benar besarnya adat dan disandarkan kepada syarak. Syarak itu kitab. Syarak agama kitab Allah. Kitab itu ada kitab Allah. Ada kan apa itu? Jadi kita kembali dari program kami ini. Jadi kita di kali ini ingin kembali memberikan kepada masyarakat Minangkabau khususnya ya. Jadi agar adat budaya itu bagaimana mengembalikan adat STNK itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita memberikan pemahamannya, pembelajarannya itu di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat itu bagaimana dengan adat yang dulunya, adat Minangkabaunya, adat STNK itu ada di tengah-tengah masyarakat dan dipahami. Baik, terima kasih Datuk Tua untuk waktu dan kesempatannya memberikan informasi seputar LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Jadi intinya di sini kita lestarikan yang namanya adat budaya alam Minangkabau, karena siapa lagi kalau bukan kita generasi muda untuk melestarikannya. Dan di LKAM inilah datua yang ada di dalam rumah gadang ini menerima, membuka lebar kesempatan untuk masyarakat dan anak-anak muda untuk menggali informasi seputar adat alam Minangkabau seperti itu. Oke, terima kasih Datua. Terima kasih Datua untuk kesempatan kali ini. Saya Rini Putri Intan Suri mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Rini Putri Intan Suri yang sudah melaporkan dari LKAM. Sobat kuliner, kalau ke Sumatera Barat rasanya kurang pas kalau belum mampir ke kota Bukit Tinggi. Rasakan sensasi mencicipi jajanan di area Jam Gadang Bukit Tinggi. Berikut laporannya. Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat menjadi salah satu destinasi populer di Indonesia.
Beragam destinasi ada di kota ini, mulai wisata alam, sejarah, belanja, bahkan kuliner. Terdapat sejumlah destinasi yang wajib dikunjungi saat liburan di Bukit Tinggi, salah satunya Jam Gadang. Di sekitaran Jam Gadang juga terdapat tugu pahlawan yang tidak dikenal. Tugu ini dibangun untuk mengenang para pahlawan yang tak bisa dikenali secara pasti dalam menentang kolonialisme Belanda pada tanggal 5 Juni 1905. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 15 Juni 1963 dan diresmikan tahun 1965. Berita tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.